Makanya kalau nggak ada gurunya yang kuat syariatnya, belajar tasawuf berbahaya. Pasti dia lebih menguatkan hakikatnya daripada syariatnya. Nah, kecuali kamu pinter baru bisa. Terus yang bodoh ini mau diapain? Kurang fakir tidak berdosa, tidak sirik, cuma kualitasnya menurun. Tapi kalau kurang zikir, sirik tidak ada ampunannya. Itu mau melenceng siriknya tidak ada urusan itu. Yang nggak boleh melenceng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi yang atini mahabbataka wa ma'rifataka. Teman-teman Ikhwan wal akhwat dan seluruh ikhwan yang senantiasa setia menyaksikan kajian tasawuf di MC Center Podcast. Pada petang ini menjelang sore ini ya, kami berkumpul di sebuah tempat di Batu untuk berbincang-bincang seperti biasa dengan Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar, dan di sebelah kanan beliau ada teman kami Ustadz Dr. Mirwan LC MPD. Pada sore ini kita seperti biasa mencoba mengeksplor bagaimana kajian tasawuf bisa kita pahami di dalam hal kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Mirwan. Baik, rekan-rekan, saya sebelum akan disampaikan, dijelaskan oleh Al-Mukarram, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan dulu Ustaz. Ya. Manusia ini kan punya hak manusia yang paling hakiki, yaitu hak berbahagia di dunia tentunya dan di akhirat kelak. Dan hak ini kalau di tasawuf itu sangat mudah diperoleh, hak kebahagiaan itu, karena Allah sudah memfirmankan bahwa kebahagiaan itu akan diperoleh dari zikir, ya. Apa kebahagiaan itu kan kita katakan sebagai satu kedamaian hati ya Ustaz, itu bahagia, kedamaian hati, ketenangan jiwa, itu merupakan satu kebahagiaan. Di Quran disampaikan bahwa hanya dengan berzikir mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi damai. Berarti kan mudah sebetulnya. Tapi kok banyak sih orang yang tidak mau mencari atau mendapatkan kebahagiaan itu yang sebetulnya sangat hakiki bagi manusia. Mereka lebih sibuk dengan dunia untuk mencapai kebahagiaan itu, dipersepsikan bahwa bahagia itu adalah kekayaan, pangkat, jabatan, popularitas gitu. Ini kira-kira yang menghalangi mereka seperti itu tuh kira-kira apa Ustaz? Kalau dari sudut kajian tasawuf. Gini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka wa bi'atini mahabbatka. Sesungguhnya orang-orang ini sebetulnya selalu memakai akal memaknai sesuatu itu. Dia selalu memakai akal, gitu. Misalnya begini, akalnya kayaknya bener gitu. Makanya dia pertahankan, gitu. Saya ini mencari dunia alasannya, gitu. Harus dicari, karena kan kita dianjurkan itu sedekah, bangun masjid, menolong orang miskin, gitu. Nah sekarang saya kalau urusan akhirat aja itu seperti orang tasawuf itu, gimana caranya bisa terwujud itu? Kenyataannya, realitanya pembicaraan selalu begitu. Betul. Kan gitu ya. Jadi dia pakai akal itu begitu.
Dan dia persepsinya seakan-akan kita ini meninggalkan dunia, tidak mau dunia. Kenapa dia mengatakan? Yaitu karena banyak orang berkata-kata, ya, menyampaikan sesuatu, tapi dia tidak punya pengetahuan dengan apa yang dia sampaikan itu. Makanya sebelum kamu berbicara itu, kan gitu ya, dia harus punya pengetahuan. Jangan kamu melakukan sesuatu atau menyampaikan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang kamu lakukan, akan aku tuntut penglihatanmu, pendengaranmu. Jadi dia itu menyampaikan, nanti dituntut sama Allah itu, asal ngomong, asal bunyi. Kan itu ya. Punya ilmu pun tidak cukup, coba. Orang wajib menuntut ilmu. Wajib, bahkan mulai ayunan sampai ke liang lahat. Kalau dia berhenti tidak sampai ke liang lahat, masih bermasalah. Nah, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Nah, sekarang dia sudah dapat ilmunya, itu aja belum cukup. Setelah dapat ilmunya, dia harus amalkan. Dia amalkan juga belum cukup. Kalau diistilahi dengan tidak ikhlas. Ini tidak semudah itu, gitu loh Pak. Jadi ada aturan-aturan, sistem yang harus dia ikuti. Nah, kebanyakan orang ngaji ini, istilahnya itu ngaji-ngaji asal-asalan. Ya, kadang-kadang dia datang itu sudah jilid 3. Ada yang datang lagi, nanti nggak datang, sudah 7 baru dia datang lagi. Ya toh? Itu dikatakan sungguh-sungguh nggak? Iya. Jadi sepotong-sepotong. Nah, aja dia melaksanakan sepotong-sepotong juga. Nah, contoh sepotong-sepotong itu tidak satu kesatuan, itu rapuh. Contohnya, kenapa disusun rukun Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu sistem. Nggak boleh dirubah, seperti rukun iman juga nggak boleh dirubah, itu sistem. Harus ini kait-mengkait. Nggak boleh berdiri sendiri. Nah, ini karena kita mengambil yang sebagian aja kita ambil. Saya ngambil hajinya aja, zakatnya enggak. Saya ngambil zakatnya aja, sholatnya enggak. Kan banyak yang begitu. Nggak bisa. Makanya sistemnya saya jelaskan, seperti kajian-kajian yang pada umumnya saya jelaskan itu, mulainya ke pondasinya dulu. Setelah itu sholat, setelah itu puasa. Ya, gentengnya, kalau ini tiangnya. Terus itu puasa, menahan nafsu. Untuk menahan nafsu itu apa? Menahan nafsu supaya mendapat kemenangan. Nah, untuk mendapat la'allakum tattaqun. Nah, dengan takwa ini, ya, dia berarti dia sudah menjinakkan hawa nafsunya. Nah, ini menentukan ini. Kemenangan ada di sini. Kalau dia sudah bisa menjinakkan hawasnya, dia sudah menang. Maka dapat hadiah, maka diundang masuk namanya, wahai nafsu mutmainnah, kembalilah kamu ke dalam Tuhan, kepada Tuhan dengan ridho, dia menang dia. Terus dia kemenangannya itu dia masuklah kamu ke dalam jamaahku, pilihanku. Di situ ada nabi, ada syuhada. Nah, jadi dia ini sudah melaksanakan semua urut-urutannya tadi. Baru dia haji. Haji ini diundang sama Allah. Ini belum langsung haji. Padahal dia belum takwa, karena enggak puasa enggak misalnya, dia langsung haji. Padahal puasa ini memudahkan kamu mencapai takwa. Kan dia? Karena banyak bonusnya, setan diikat. Ini. Nah, enggak dia. Yang diambil itu kadang-kadang enggak urut gitu loh. Nah, ini jadi masalah. Nah, jadi enggak mengikuti sistem. Nanti bertabrakan sendiri itu. Nah, ulama tasawuf ini punya metode, punya sistem, Pak. Iya. Makanya mulai dia membenahi amarohnya manusia, ya, dengan lawama, mulai memperbaiki mulhama, ya, masih setengah-setengah sampai mutmainnah, sampai rodiyah. Itu ada target yang harus dikejar. Dan itu dibutuhkan
istiqomah, nggak bisa. Kalau tidak sepotong-sepotong tadi, ya nggak jelas. Nah, untuk mencapai ini Pak, kalau orang nggak serius nggak bisa. Nggak bisa, mesti di tengah jalan bubar dia. Ini di hubungan serius, barang siapa bersungguh-sungguh mujahadah. Mujahadah itu melawan nafsu Pak, melawan diri sendiri. Kalau dia sudah tunduk, sudah jina, nanti aku sendiri tunjuki jalanku, berarti kamu sudah menang. Nah, ya sini. Makanya untuk belajar ini kita harus cari penuntun. Ya. Penuntun itu salah satu yang penjinak kita. Ya guru mursyid itu. Nah, kamu kebetulan tidak ketemu guru mursyid. Iya, iya. Ya nggak bisa. Iya, iya. Kenapa? Kalau bukan guru mursyid itu, kalau kamu belajar kamu harus pinter. Kalau nggak pinter nggak bisa. Kalau nggak pinter tidak terima di tes aja nggak boleh masuk. Iya Pak. Iya, iya. Jadi dipilih-pilih. Nah kita nggak bisa masuk kalau orang potongan-potongan ini. Tapi Torekan nggak milih-milih. Makanya kalau nggak bisa ya dituntun. Ya toh? Bapaknya, kamu angkat ini saya nggak bisa Pak. Nah kita bantu, kita tuntun. Saya nggak tahu jalannya ini Pak. Nggak belok sini, belok sini. Wah sulit Pak. Ya udah saya antar gitu. Nah, jadi pasti bisa. Pasti ada kepastian, tapi kalau belajar tanpa guru mursyid belum pasti bisa. Kecuali kamu pinter baru bisa. Terus yang bodoh ini mau diapain? Mau ditinggal? Padahal itu tugas utama meminterkan orang bodoh, bukan meminterkan orang pinter. Prioritas ya. Nah, ini malah dibalik. Jadi tambah bodoh, yang bodoh ditolak ya tambah bodoh. Yang nakal, yang zalim tambah zalim. Ini jadi hasilnya kan sudah bertentangan dengan keinginan Tuhan. Nah, di situ kelemahannya. Jadi Ustaz, artinya kalau kita tidak bertorekoh atau kita paham tasawuf, kita masuk di torekoh, kebahagiaan akhiratnya mungkin yang tidak akan dicapai meskipun dia merasa di dunianya bahagia gitu ya. Gimana itu? Kalau kita ambil yang sederhana seperti saya sampaikan tadi, habis waktunya Pak, habis waktu, ya? Lebih dulu umurnya. Ini cepat sekali waktu. Makanya wal asli masih waktu. Manusia itu rugi. Ruginya gimana? Kecuali yang beriman, terus beramal soleh. Ya, ini dulu harus dikejar. Ya, ini dulu. Ini harus menjadi dasar. Ya tuh, makanya kita di Toreka tuh biar kiai yang datang biar apa, dia mulai dari sini. Jadi imam mulai, bukan dari ikhlas ridho enggak, mulai dari sini dulu. Kalau tidak mulai dari sini nggak bisa, karena Allah tidak akan menoleh kepada kamu kalau belum beriman, tidak akan beri motivasi. Tak direken kamu, ya ayyuhalladzina amanu baru kamu diberi motivasi, iman. Kecuali yang beriman dan beramal soleh. Dalilnya menuntut ilmu itu Allah mengangkat berapa orang beriman, berapa derajat, diangkat. Kalau kamu sudah diangkat, yaitu setinggi, kamu bisa melihat semuanya. Kalau nggak diangkat, kamu melihat sebelahnya nggak bisa. Beriman dan amal soleh. Amal soleh itu zikir. Alatnya zikir. Kalau tidak pakai zikir seperti saya ilustrasikan, amal soleh itu sholat, puasa, zakat, haji. Kalau tidak diiringi dengan zikir, berarti tidak digiring sama Tuhan, tidak dikawal sama Tuhan. Ya, kalau sudah dikawal Tuhan, kena dari apa? Wa may yasundikroh man yaqoyir lau setan wal korin, masa setan yang menuntun. Jadi amal salah itu aja. Amal salah. Ya, kan itu ya. Makanya Quran sedikit pun tidak menambah kebaikan kepada orang zalim, yang goplah itu zalim. Ya toh, nah digiring sama nafsu Quran itu, ya toh, ria, dengki, merasa pandai. Nah, dia bisa menjadi obat dari petunjuk kalau digiring dengan iman. Dan iman itu tumbuh dari mana? Dari dekatnya kita kepada Allah.
Iya. Balik lagi, zikir lagi. Iya. Nah, setelah itu amal solehnya tadi ini, ya, setelah dia bisa menggiring amal soleh, baru dia bisa membagi kepada orang lain. Wa tawasau bil haq. Ya, toh. Karena dia sudah mendapatkan yang haknya tadi. Wa tawasau bis sabr. Kalau tidak, dia bisa menyampaikan yang hak saja, tapi sabar enggak. Jadi ekstrim, jadi teroris. Iya. Iya. Jadi ke sana arahnya. Iya. Nah, kenapa? Balik lagi ke al-had itu. Ya tuh, dia hanya membaca aja, tapi kurang dekat sama hatinya membatu. Iya. Menyampaikan dengan hati yang membatu, kira gimana? Ya, menyampaikan dengan rojo teko. Tidak dengan kasih sayang. Kenapa? Zikir itu kasih sayang. Dikasihi, disayangi. Dan yang memutuskan tapi dengan hati yang tentram. Hakim kalau marah tidak boleh, tidak sah. Kamu memutuskan satu dengan marah tidak sah. Dan tidak boleh dengan marah. Ya, dengan tenang baru sah. Itu aturan mainnya begitu. Nah, makanya karena hatinya membatu, kan itu ya, fasik dia. Padahal dia diberi kitab. Padahal dia sudah tahu kebenaran dari kitab itu, tapi tidak pernah tertuduh salah. Makanya Imam Ghazali pusingnya di sana. Siapa sudah diberi ilmu kitab, apa sudah dibahas, didiskusikan, tapi aduh, dia bilang, apa ini, kemana ini, bingung dia. Saya masuk link ini, masuk di filsafat, tetap nggak bisa. 40 tahun, Pak. Alhamdulillah setelah dia ketemu guru musik, 10 tahun menyelesaikannya. Coba. Jadi masalahnya permainannya di situ saja. Makanya saya ambil kesimpulan, ulama itu bertengkar. Bertengkarnya sebetulnya mencari pembenaran untuk apa yang dilakukan. Minta pembenaran sama orang. Minta pembenaran itu sama Allah. Makanya saya tanya sama Abah, tolong saya ini sudah benar apa enggak? Zikir. Bahasa ini sudah benar nggak zikir? Lupa kenapa nggak dijawab, Pak? Kalau saya jawab, manusia jawab bisa lebih, bisa kurang. Kalau kamu dijawab, tanya sama Allah, dijawab pasti persis. Bagaimana caranya kamu supaya dijawab sama Allah? Ya tuh, ya dekati Allah. Nah kamu jauh, Allah jauh, terus siapa yang jawab? Ya pasti nafsu yang menjawab. Cuma masalahnya permainnya di situ kurang. Ternyata tak kira kurangnya apa. Seperti saya menyontohkan dari ahli surga. Tak kira kelebihannya di mana. Kelebihannya cuma zikir, bukan ilmu. Padahal yang berilmu sendiri ternyata seorang perempuan yang ahli ibadah, siang dia sholat, puasa malam dia ibadah, puasa dia siang, puasa malam dia tahajud. Datang ke Rasulullah, muntah dia, keluar daging-daging manusia. Tidak bisa masuk surga. Karena kurang dekatnya, kurang bersih hatinya itu. Cuma itu kan akhirnya. Kesimpulannya cuma di situ aja. Mau dikaji bagaimana kesimpulannya. Dan sudah diuji oleh Imam Ghazali. Akhirnya dia mengeluarkan keputusan yang buku tipis. Anakku tadi, ya aku telah banyak menghabiskan umur dan waktu. Membuang waktu sia-sia. Ternyata wahai anakku, jangan lagi kamu, ini sudah cukup bagimu. Ternyata sudah dekat sama Allah, selesai. Iya, Ustaz, saya tertarik tadi dengan zikir itu kasih sayang. Dan di dalam manusia ini sebenarnya ada satu potensi yang paling bisa diandalkan, itu adalah kasih sayang, Ustaz. Karena sifat Tuhan kan sangat kasih sayang. Jadi kalau kita ingin supaya kasih sayang itu muncul, ditarik itu keluar, apakah di tasawuf itu memang dasarnya harus berzikir? Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa zikir itu kasih sayang, ya.
Karena memang kan kalau kita melihat potensi seorang bisa komputer masih sulit, bisa apa enggak gitu dia itu, atau bisa mungkin ahli hadis gitu kan mesti dipelajari. Tapi kasih sayang itu kan sangat apa namanya ya, kalau hanya dengan berzikir kan sangat mudah sekali. Makanya pas ahla zikir harus tanya sama ahlinya. Ahlinya ya. Iya. Kalau mau rusak sesuatu tanya bukan kepada ahlinya. Ini orang tanya bukan ahlinya ditanya. Dia ahli fikih. Luar biasa terkenal di seluruh dunia, dia harus terkenal. Dia tanya ahli zikir, ke situ dia nggak bisa. Oh dia pintar, dia hafal Quran nggak bisa. Masa kata-kata seluruh ahli ilmu itu juga harus perintah Tuhan tuh wasa'alu, harus dia melengkapinya dengan bertanya kepada ahli zikir untuk melengkapi kekurangan. Karena kurangnya itu cuma kurang zikir, ya tadi sudah dibahas. Kenapa kamu cana kurang fikih, kurang apa? Fikihnya ini kurang kurang sempurna, kurang fikih, bukan kurang zikir itu. Kurang fikih tidak berdosa, tidak syirik, cuma kualitasnya menurun. Tapi kalau kurang zikir, syirik, tidak ada ampunannya, tidak ada kompromi. Iya. Masalahnya situ. Ya toh, makanya ini yang diseriusi. Iya. Ini ya prioritas. Nah, tadi dinyanyi kasih sayang itu, Allah itu pertama kasih sayang diberikan. Cuma kita memakainya nggak tahu, makanya sering saya sampaikan ibarat senjata. Dalilnya sudah disayang, ini dalilnya soheh. Tapi cara makainya bagaimana? Nggak tahu. Harus tanya sama ahlinya. Kalau nggak tahu caranya, sudah tahu caranya. Oh ternyata bisa dibuat ini. Kita cuma tahu satu bagian kecil aja, padahal ini bisa dibuat ini. Sudah tahu caranya, dilatih Pak, di istiqomah. Kalau enggak juga dia tidak bisa dimanfaatkan dengan sempurna. Nah ini enggak cuma saya sudah tahu dalilnya ini enggak dilatih, tapi untuk menghujah orang, untuk menjatuhkan orang dengan dalil itu. Benar, bukan salah. Tapi nilainya yaitu dia itu menggemukkan hawa nafsunya, bukan menggemukkan imannya. Jadi tertipu. Nah, kalau orang tidak belajar kepada ahli zikir yang katakan mursyid kamil mukamil, cara mengkainya mesti keliru. Misalnya, kalau saya tanya, kalau kamu memulai mau makan mau apa, baca apa? Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya semua, siapa yang berani menyalahkan? Iya. Siapa yang berani menyalahkan orang baca Bismillah itu? Gak ada ya. Gak ada. Tapi torekat bisa menyalahkan. Iya. Nah, diilustrasikan, saya ilustrasikan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyalahkan mengana, seperti saya sampaikan. Ya tuh, ayo kita buka. Ya tuh, tadi belum dibuka sepenuhnya masalahnya, sebagian kita buka. Bismillahirrahmanirrahim artinya ingatlah kepada Allah. Bukan suruh baca. Kalau baca kamu cuma dapat pahala, tapi tidak ingat sama Allah. Tidak dapat hidayah, nggak dapat cahayanya, nggak dapat ampunannya. Ya tahu? Karena nggak nyambung, cuma dibaca. Kan gitu ya? Ingatlah kepada Allah, langsung Allah ingat, nyambung. Dan yang pengasih sampai yang dikasihi terus disayangi. Nah, makanya hasil zikir itu jadi tentram, jadi nyaman, karena sama dielus-elus, ditimang-timang. Ini saya ilustrasikan ini. Efek daripada kasih sayang itu sampai langsung alhamdulillahirabbil alamin. Bukan muring, bukan meso pasti. Positif ya. Nah, ini dari kasih sayang Tuhan. Siapa sih nggak ingin disayangi? Makanya kita memulai sesuatu harus dengan kasih sayang. Ya itulah kasih sayang. Diwujudkan kita dengan santunan. Ya toh? Kan gitu ya? Dengan diwujudkan dengan kita memaafkan. Ya toh? Itu isinya. Dengan diwujudkan kita mendamaikan, bukan mengandung. Hasilnya itu pasti. Nah, jadi selalu kasih sayang. Makanya dalilnya ada satu riwayat seorang pemuda itu bercahaya-cahaya. Malaikat melihat, karena siapa itu, bukan wali, bukan nabi, apa yang dilakukan. Heran-heran sampai nabi sampai ngiri, apa sih pemuda ini? Bukan nabi, bukan wali.
Dijawab, dia orang yang selalu berkasih sayang. Salah satu kasih sayang tadi mudah memaafkan, ya mudah mendamaikan. Dia kalau tersinggung dia tidak rasakan, dan dia berusaha bagaimana tidak menyinggung orang biar dia tersinggung. Dia selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Nah itu biar sampai tahu dalilnya. Kalau sampai enggak pakai alat aksesnya mulai dikit, sampai enggak bisa. Tur iso bisa didongengkan ngomong, tur bisa untuk menghujah orang, terus bisa menjadi pelajaran. Tapi sampean tidak bisa mewujudkan. Nah sampean kena sanksi berat sama Allah. Kamu bisa menyampaikan, kamu tidak melakukan, Allah murka pada orang yang menyampaikan, tapi dia tidak kena murka. Secara umum, oh Masya Allah. Ya. Tidak berani orang nyalahkan. Ya tuh, tetapi ulama tasawuf menyalahkan supaya dia tahu kesalahannya harus dia perbaiki. Makanya banyak yang nggak mau. Oh, mungkin ini bener kok disalah-salah. Nah, mokongnya tuh di situ. Dia mempertahankan kesalahannya sebab ada dalilnya. Dan dia selalu mengulangi kesalahan dan mempertahankan kesalahannya. Nah, kecuali dia dapat hidayah dari Allah baru bisa. Nah, jadi hatinya itu kena tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mengistiqomahkan zikir, hatinya membatu terus, keras. Berarti palsu ya? Palsu, tertipu. Enggak, kasih sayangnya palsu. Sesungguhnya, oh ya tuh, orang-orang berzikir itu adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang beruntung. Darinya gitu. Masalahnya cuma dua paling, lupa kepada Allah diganti setan, ingat kepada Allah, ya tuh diganti bersama Allah, cuma itu aja. Makanya cara menyelesaikannya Imam Ghazali ya di situ, nggak ada cara lain lagi. Makanya kata Imam Ghazali, kalau dengan nasihat nggak bisa, dengan dalil nggak bisa, ini saya suruh ikut tasawuf. Masya Allah. Cuma dengan zikir. Kita buktikan, anak narkoba, anak sedeng, anak apa, sudah dibuktikan. Ya toh, di pondok kita, di tempatnya Bunda, semua sudah membuktikan. Itu bukti nyataannya. Nah disitulah makanya kita melakukan itu harus sampai terbukti, Pak. Ini ngomong terus nggak ada buktinya. Dan lagi tidak ada lagi orang bodoh mengatakan loh karena saya bukan kiai, maka nggak bisa. Saya bukan kiai, nggak bisa. Bukan lagi ukurannya kiai, bukan lagi orang berilmu. Ukurannya kamu dekat nggak sama Tuhan. Saya katakan tadi, orang Allah memberikan contoh dua. Bukan orang pintar aja yang bisa masuk surga, bukan beramal saja orang masuk surga. Ternyata kalah dengan orang yang tidak banyak berbuat ibadah, yaitu hanya sekedar apa adanya, tapi kelebihannya kebersihan hatinya itu dia sampai berani Rasulullah mengatakan ini ahli surga. Nah, jadi bukan ukuran kiai lagi kalau saya bertasawuf itu. Kalau kita kan besarnya ukurannya tasawuf, ukurannya pangkat. Ini nggak ada lagi. Dia nol, bukan siapa-siapa. Kuncinya kalau nggak ditolong sama Allah, bukan siapa-siapanya. Makanya ulama tasawuf itu dia sudah tidak mengandalkan lagi. Dia mengatakan dia al-fakir, dia orang miskin ilmu, miskin sebagainya. Jadi dia mengandalkan kekuasaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tidak ngadu kepintaran lagi, tidak ngadu kekuasaan lagi. Dia tetap hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuma itu aja. Jadi mau diputar bagaimana, sejarah sudah membuktikan banyak pengalaman-pengalaman orang sufi, orang-orang syariat, itu ternyata yang terkenal semuanya seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, seperti itu tidak bisa, harus lewat situ baru bisa. Nah, sehingga orang-orang yang awam tadi mengatakan, nggak mungkin saya nggak bisa ngaji, nggak boleh ngomong gitu. Karena buktinya dengan zikir aja sempurna. Dan tidak ada yang bisa mengatakan saya nggak bisa zikir sebetulnya. Kalau mbaknya saya nggak hafal ayat kursi, boleh. Bisa ya. Jadi jangan mengatakan lagi agama itu sulit. Jangan mengatakan lagi mendekati Allah itu sulit. Nah, kesulitannya pertama, kamu tidak bertanya kepada orang yang berpengalaman, tapi tanya orang yang masih
beda apa? Masih teori. Iya. Kan gitu ya? Masih ilmu Ibaratnya yakin, gini. ya. Sampai ada travel, Pak mau ke Amerika Pak, ini saya kasih. Iya. Atau visualnya lupa Amerika Pak. Amerika itu ya. Sebagian kecil. Iya. Ya, dia nggak pernah ke sana. Oh iya, dia tahu, saya tahu, ada ini. Tapi belum ke sana. Nah, Iya. tapi kalau ke sana, ya toh, Iya. Iya. sampai sulit diceritakannya, Iya. saking banyaknya, Tuh. sampai nggak habis itu kalau diceritakan Iya, saking iya. luasnya. Iya. Ilmu Allah itu tadi. Iya. Nah, baru itu asli Pak. Iya. Dia menyampaikannya. Nah, boleh mulai dari sini untuk menarik kita ke sana, tapi harus berangkat ke sana. Ini enggak, ya itu aja yang diterangkan, nggak ada yang lain lagi. Padahal yang lain masih banyak. Nah, ternyata kita harus seperti hanya untuk mencapai hakul yakin, kita harus hadir kepada Allah juga tuh. Allah diceritakan dalam Al-Quran, sifatnya, perbuatannya, nggak cukup. Setelah kita hadir, waduh, nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Nah, makanya kita harus datang melihat sendiri untuk mencapai hakul yakin. Nah, ini yang putusnya itu di situ masalahnya. Jadi Ustaz, tasawuf ini atau tarekat ini tidak bisa disentuh oleh teknologi ya Ustaz? Nggak bisa. Oh, bisa ya tadi, harus ke sana ya. Harus ke sana. Tidak bisa pakai YouTube. Cuma sebagian kecil. Iya, gitu ya. Kan Quran sebenarnya. Iya. Ilmu dalam Quran itu luasnya luar biasa. Cuma orang mengambil sebagian kecil. Sebagian kecil itu ilmu teknologi, ilmu itu sebagian. Ilmu yang besar itu ilmu tauhid. Iya, di sisi Allah ya. Di sisi Allah. Iya. Baik, teman-teman, ini Ustaz Mirwan, monggo mau tanya dulu. Malang, monggo. Ini biar seru lah, santai aja. Mohon izin Iya. mengenai pemahaman dalam satu ayat ada ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayyiatin faminasik. Sesuatu yang baik itu datang dari Allah. Yang keras sedikit. Jadi segala sesuatu yang baik Datang dari Allah. itu ada datang dan yang jelek itu berasal dari Allah. Dan kalau kita gabungkan dengan kodok dan takdirnya Allah, itu baik dulu adalah berasal dari Allah. Ketika kita menurut pemahaman dan tasawuf bagaimana? Syariat tadi itu syariat. Ada dua ilmu. Yang awal tadi syariat. Yang kedua tadi hakikat. Gitu? Allah menurunkan dua yang buruk, yang baik dari Tuhan kan? Tapi kata Allah, yang buruk itu dari kamu, yang baik dari aku. Ini perhatikan ya. Yang buruk, yang baik dari aku. Tapi di syariat, yang baik dari aku. nah ini ya, hati-hati. Allah menurunkan buruk dan baik. Takdir. Orang ini disuruh milih. Dikasih akal. Kamu milih yang buruk dari kamu. Jelas sekali ya. Ya, wah, kan gitu ya. Kan gitu. Memang dari Allah, sama kamu suruh milih. Lah kenapa kamu milih yang buruk? Padahal kamu dikasih akal. Yang salah siapa? Iya. Afala yatakilun. Kenapa kamu pakai akalmu? Padahal aku beri. Kamu pakai nafsumu. Salahmu sendiri. Itu bisa jadi disertasi itu, teorinya itu. Ya apa sih? Kamu milih yang buruk ya. Nah, memang dari Tuhan. Dari Tuhan juga. Kalau kamu mengatakan itu baik, berarti yang buruk nggak ada. Karena ada yang buruk, ada yang baik. Kalau mengatakan siang, nggak ada malam, berarti malam nggak ada. Yang ada siang aja. Makanya ada siang,
ada malam. Kalau nggak ada malam, nggak ada siang. Iya. Kembali ke Ustaz, ke zikir. Zikir itu kan akan memberikan satu cahaya untuk membedakan mana hak dan yang batil ya. Jadi kalau ngambil yang batil itu berarti kan dari dia ya, Bu. Dari dia. Ini jalan buntu, ini jalan ini. Kamu diberitahu. Jadi Allah cuma ngawasi aja. Kamu pergunakan nggak fasilitas itu yang saya beri? Ya. Karena Allah sudah memberikan, sudah cukup. Khusus orang berakal, Pak. Yang nggak berakal nggak kena. Makanya orang nggak berakal itu orang nggak ada hukum dia kalau salah. Nah, kamu sudah tak kasih akal, makanya Allah membuat pertama itu akal. Nah, makanya dikatakan afala ya ta'qilun. Apa kamu tidak menggunakan akalmu? Ya toh. Nah, ini sudah tahu ini buruk, ini kenapa aku ngambil? Memang dari aku. Tapi kamu tak kasih akal. Lah kok kamu ngomong yang buruk, berarti kan nggak berakal kamu. Ya salahmu dewe. Jangan menyalahkan ini takdir Allah. Takdir Allah. Orang saya sudah kasih akal, ini baik, ini buruk. Lah kenapa kamu masih ngambil yang buruk? Sopo sing ngongkon, apa pernah saya nyuruh ngambil yang buruk? Berarti kalau seperti ada baik orang yang minum minuman keras, berarti itu dari dia karena dia tahu kalau minuman keras itu haram dia minum. Makanya, nah itu namanya dia menganiaya dirinya sendiri, bukan Allah yang menganiaya. Dia menzalimi dirinya sendiri. Tapi orang bodoh ini sudah zalim, dia menjalimi Tuhan lagi. Ini Allah ini mengambing-hitamkan Tuhan, tambah double dia. Langsung dikunci mati sama Allah. Katanya Allah melanggar HAM katanya. Subhanallah. Jelas ya, jelas sekali itu saya kira ya. Jelas sekali. Apa lagi, Pak? Ayo, Tad, monggo Tad. Ini kalau dijelaskan kepada orang-orang syariat mungkin susah memahaminya. Sebenarnya bukan susah. Gimana, Tad? Orang ini punya niat enggak? Iya. Untuk mencari kebenaran. Kalau sudah tumbuh dia nggak suka, kebencian sudah nggak bisa. Dia menutup gitu hatinya sudah. Hatinya ya. Makanya Rasulullah aja yang ngomong Rasulullah. Ceramah. Tahu selesai ada orang berdiri. Nabi tadi ngomong apa ya? Itu kata Allah, kata Rasul itu hatinya dikunci sama Tuhan. Dia memang sengaja sudah nggak seru, langsung dikunci. Itu ya. Ngomong apa tadi Nabi? Padahal Nabi yang ngomong aja. Sudah selesai. Tadi Nabi ngomong apa ya gitu. Nah itu terkunci. Jadi pertama itu dari niatnya itu apa? Dia mencari kebenaran, apa mau ngetes, apa mau dia itu supaya gimana? Sudah tertutup, dia sudah menghijab. Jadi memang harus kena saya mencari kebenaran karena Allah itu baru. Pertama, kalau sudah salah niat, kamu sampaikan, nggak mau sampaikan, nggak ada gunanya. Makanya akhirnya kesimpulannya Allah mengatakan, bagaimana ya Allah? Saya menyampaikan harus bagaimana? Menyampaikan yang mau mendengar, yang tak mendengar apa-apa. Jadi saya menyampaikan kepada yang mendengar. Saya pernah dulu. Ustadz, jangan bicara di tempat santri saya, di pondok saya. Ya, saya sudah tahu ilmu itu. Ya toh. Saya jangan bicara di sini. Saya menyampaikan kepada yang mendengar. Saya bilang gitu. Saya menyampaikan bukan kepada sampean yang mau mendengar. Ternyata hadisnya ada. Gitu. Yang tidak mendengar nggak apa-apa. Kamu beriman boleh, nggak beriman nggak masalah. Gitu. Nggak mengurangi kemuliaan Allah. Nggak mengurangi kemuliaan kita aja. Kita nggak berdosa. Ayo silakan. Pak Hartono, Komandan. Ini ada makalah. Qalbul mu'min baitullah. Secara tasawuf bagaimana? Artinya orang mukmin itu adalah baitullah. Ya. Gini istilahnya, Pak. Itu kalau digambarkan secara hakikat, syariatnya kan di sana, Pak. Ya, Pak ya. Syariat di sana. Kebanyakan karena bergantung ke sana, bergantungannya ke syariat, Pak. Orang ini dari berangkat haji, di sini dia nggak khusyuk, di sana dia khusyuk.
Karena dia kiblatnya itu dia berhadapan dengan kiblatnya itu baru khusyuk. Jadi terkontaminasi ya dengan kiblat itu ya, terbias. Sehingga dia bisa khusyuk di situ. Maka ada Ustaz, saya kalau di Mekah itu khusyuk, tapi pulang lagi kok enggak. Ya. Kan gitu ya. Saya bilang Ka'bahnya bawa pulang aja gitu. Dia ambil guyon. Nah, kalau kita, Pak, ya toh, karena kiblat kita bukan di situ, di sini. Kiblat kita. Ya. Nah, kemana-mana kita bawa. Ya. Nah, makanya khusyuk itu kan di sini. Khusyuknya di sini kan. Memangnya di Ka'bah itu khusyuk itu. Khusyuk itu ada di sini. Nah, kalau sudah khusyuk ini berarti kiblat kita di sini. Kiblat orang-orang sufi itu di sini. Nah, terus dibawa kemana-mana. Nah, makanya di mana kamu menghadap, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Kan gitu. Nah, kalau orang saya Masjidil Haram, kalau kita bukan Masjidil Haram, Baitul Ma'mur di atasnya. Ya, di sini Baitul Ma'mur itu. Nah, ini secara fisik. Nah, secara fisik kalau nggak ke sana, kalau nggak pakai fisik bisa. Makanya kita sebelum berangkat sudah khusyuk. Karena kita menghadap kiblat terus. Dia berangkatnya nggak khusyuk, sudah bertemu kiblatnya, karena itu yang memberikan khusyuk tadi. Dia tinggal ya hilang lagi. Kita enggak. Ya, kita kiblatnya gini, ini jadi tentram itu khusyuk. Karena tentramnya kena Allah, bukan kena duit. Ada juga tentram kena duit. Ya toh? Tapi menipu itu ya, sebentar aja sudah hilang. Kalau ini bisa dibawa terus sampai ke liang kubur. Makanya nikmat yang ini kiblat kita harus ke sini semua. Ya. Jadi tempatnya segala-galanya di sini. Nah, makanya untuk sempurnanya orang dari kiblat ke sana, dengan dia memasuki hakikat tadi, dia naik ke atas ke Baitul Ma'mur. Kalau enggak, dia selalu bergantung kepada dia bisa istilahnya bisa apa namanya itu, dia bisa ke tempat Nabi itu Raudhah ya. Raudhah ya. Untuk apa di Raudhah itu hasilnya? Hasilnya apa di Raudhah? Hasilnya di Raudhah apa? Bapak duduk taman surga. Duduk di taman surga. Sulit. Harus punya duit. Ya. Terus sampai duduk cuma sebentar. Desek-desekan lagi, antri lagi. Kalau sampai nggak kuat nggak usah, capek. Ya tuh. Kan gitu ya. Taman surga di situ dijelaskan majelis zikir. Sampai di sini zikir sudah taman surga, nggak usah ke sana. Iya. Makanya kita harus cerdas. Jadi kalau cerdas tuh ibadah tuh tambah gampang, melakukannya tambah mudah. Kan itu ya. Nah, makanya jadi mudahnya itu seperti saya katakan tadi. Jadi mudahnya, jadi cepat ditolong Allahnya. Kamu baru melangkah, kamu sudah dikejar Tuhan. Kamu tidak melangkah, kamu meminta. Duduk di tempat. Beda orang yang duduk dengan orang berjalan. Orang duduk nggak bisa sampai, orang berjalan biar lamban sampai. Apalagi baru melangkah dikejar. Coba nikmatnya rumah, bagus rumahnya. Nikmat sedung. Mau di rumah terus. Sampai keluar ini sudah tinggal nikmat rumah. Naik mobil nikmat, mau di mobil terus. Sampai keluar sudah ditinggal nikmat mobil. Tapi kalau nikmat di sini sampai bawa, berak pun dibawa ini. Nikmat di sini, ala biji. Dibawa terus ini. Kok tidur sampai dibawa ke liang kubur. Yang lain tuh akhirnya nikmat yang, maka dikatakan menipu itu karena nikmat yang menipu. Habis kita alhamdulillah meso. Ya tuh, makanya dalilnya di Quran disindir. Orang kafir, orang-orang yang begitu disindir sama Allah. Kalau dia diberi kesenangan, orang mengucap, aku disayangi Allah, alhamdulillah. Kalau dia lagi disulit, aku dimusuhi Allah. Bisa begitu. Ya toh?
Iya. Jadi berubah-ubah kan dia sama Tuhan. Nah, orang yang betul-betul sudah betul-betul percaya sama Tuhan, jangan sama Tuhan itu, Nabi sudah tahu, katakanlah ditakdirkan dia salah. Padahal takdir dia tahu. Tapi dia punya adab yang kuat sama Tuhan. Ya toh, Rabbana dolamnya aku yang salah. Tidak mau nyalahkan Tuhan. Padahal dia tahu itu takdir dari Tuhan. Nah, itu namanya tahu diri. Seperti kita, ini orang banyak jasanya sama kita. Terus dia salah, pasti kita yang paham, Pak, bukan sama yang salah, kok saya kok yang salah. Itu tahu diri. Ya. Iya. Ini enggak, sudah banyak sampai yang itu goblok. Jadi yang dinilai sama Allah tuh tahu dirinya itu. Iya. Bukan masalah, salahnya itu cuma ujian, tahu diri enggak orang ini. Jadi Nabi itu diuji bukan menyalahkan Tuhan, karena dia tahu apa sih salahnya Tuhan, sedikit kebaikan yang banyak. Makanya ada dalil, kamu jangan membuka aib ulama. Karena dia sudah banyak berbuat baik, jangan sampai kesalahannya sedikit itu merusak keseluruhannya. Padahal orang masih membutuhkan itu, jangan sampai orang itu nanti, loh, ojo nang rono hilang, mau kemana? Yang kamu buka itu aibnya keluarganya nggak masalah. Kalau aib ulama, yang punya aib itu biasanya bukan kiainya, biasanya keluarganya. Ditutup. Wong anaknya gak iso, pemane wong. Sedangkan banyak orang masih membutuhkan. Itu maka kalau kamu menutup aib ulama, di akhirat nanti aib akan ditutup sama Allah. Balasannya kan luar biasa. Nah, jadi kiblat kita itu di situ. Kalau kamu itu lagi bimbang dan ragu, tanyakan kepada hati. Jadi kita arahnya ke sana, karena ini alat akses untuk mencapai Tuhan. Tanpa ini nggak nyambung. Ini sarana tauhid ini nggak sempurna. Seperti saya katakan tadi, sarananya itu kecil sekali, nggak bisa besar. Kamu hanya mendatangi satu makhluk aja, bukan yang punya. Gitu. Itu kan termasuk cuma sarana aja, tapi bukan menentukan ibadah. Itu menentukan ibadahnya itu ke Allahnya. Buktinya kalau sahur rusak itu, biar kamu ngadep kiblat, biar bacaanmu sudah bagus. Jadi kiblat itu ya Allah itu nggak ada sudah. Dan kiblat Allah sampai nyarinya nggak susah. Kalau kiblat tuh wah ini mencang sedikit nanti luput, mencang sedikit ini repot nih. Sampai tukaran, sampai kekeran, disenter, diukur, ditimbang. Oh nggak bisa, kurang sedikit. Kalau Allah di mana kamu berada, di situ ada aku. Makanya dikasih dua. Jadi kalau nggak pakai hakikat miring-miring itu, saya paham di mana kamu menghadap, di situ ada aku. Selesai. Jadi yang melengkapi syariat tadi ya syariat hakikat ini tadi. Kalau enggak ya gitu, ragu-ragu. Wah ini pas apa enggak ini? Yang melengkapi tadi, di mana kamu menghadap, di situ ada aku. Jadi hakikat tadi melengkapi kesempurnaan kiblat kita tadi. Kalau enggak pakai hakikat ya gitu. Sampai sekarang kan banyak telah diukur sudah ratusan tahun masih diukur, lo menceng, akhirnya berubah. Irsad itu dirubah, Pak. Karena masih pakai itu. Orang-orang wali-wali dulu enggak pakai gitu-gitu. Itu mau melenceng sedikit, enggak ada urusan itu. Yang enggak boleh melenceng ini. Ya itu. Karena itu bukan tujuan, Pak. Gitu loh. Itu hanya umat untuk mempersatu aja gitu. Tapi nggak bisa, itu bukan sesuatu yang kepastian, bukan. Ini. Nah, makanya ini kalau nggak pakai itu salah juga, kebablas. Saya pernah gitu, Ustadz, waktu saya fana, sampai sudah banyak pengetahuan, nggak seperti orang biasa lagi. Ini setan yang datang ini. Ya sampai sholat ngadep apa kemana aja nggak ada masalah.
dalilnya juga ada, di mana kamu menghadap di situ ada aku. Ya benar juga gitu Pak. Ya aku sholat itu sembarang aja, Allah Akbar gitu. Ibarat itu buah itu nggak ada kulitnya rusak. Ibarat itu ban dalam taruh luar rusak. Ya harus ada bungkusnya. Syariat itulah bungkusnya. Nah sampai mau bungkusnya itu nggak ada isinya, ya buat apa itu juga. Jadi dia saling mengikat. Nah makanya kita butuh dua-dua. Ya, tapi ini cuma pengaman, bukan untuk dinikmati, yang di dalam untuk dinikmati. Nah, karena ini kebablas, akhirnya orang nggak sembahyang lagi sudah. Ya tahu. Nah, karena syariatnya hilang. Nah, makanya kalau nggak ada gurunya yang kuat syariatnya, belajar tasawuf berbahaya. Pasti dia lebih menguatkan hakikatnya daripada syariatnya. Nah, akhirnya dia hukum nggak berlaku sama dia, karena saya udah nyampe kan kayak gitu. Gak ada aturan lagi ya. Pakai aturan. Nah, padahal manusia, antar manusia itu harus pakai aturan. Kalau sama Tuhan nggak pakai aturan nggak masalah. Ya ilmu Allah, ilmu Allah itu mana sedikit sekali. Cuma kamu suruh jangan syirik sudah selesai. Ya Pak. Ya, jangan syirik selesai. Tapi sama manusia, sama istri ini di rumah aturannya gini, di jalan aturan gini, di kantor aturan gini, banyak aturannya. Sama Allah aturan apa? Ya toh, kamu ingat, aku ingat, nggak syirik selesai. Dan semua yang kamu lakukan bukan untuk Allah, untuk menguntungkan di antara kamu. Kan gitu ya? Nah, jadi Allah jadi wasit gitu akhirnya. Gitu. Makanya Allah nggak melok-melok dan harus adil ya. Nah, ya kamu gegeran gini nih, yang diprit-prit, nah, kena sanksi gitu loh. Cuma gitu aja Allah yang menguasai kamu. Dan Allah pasti adil. Nah, jadi kembali lagi yang saya menanyakan, kiblat itu ada di dalam hati kita. Memang kalau kita melihat tadi penjelasannya Pak, yang satu menghadap kiblat mengatakan shawali wajhaka syatrul masjidil haram. Ketika kita mengetahui bahwa ini adalah kiblatnya, ketika kita tidak mengetahui bahwa di mana kiblatnya Pak Prof, kiblatnya gimana, ya udah kita pakai aja fa inna ma tuwallu Allahu akbar. Prof Jojo ke sana, saya ke sini, fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Sama-sama nggak mengetahui kiblatnya, langsung pakai itu bayarnya. Di mana kamu menghadap, di situ ada aku. Apalagi kamu di hutan, mau gimana? Jadi hakikat itu istilahnya perlu, karena hakikat itu kita sudah mengembalikan seluruh masalah kepada Tuhan. Iya. Ada lagi ini teman-teman, masih satu ronde lah, udah cukup. Silakan. Tapi yang seru ya. Kapan ini mau? Pak Hartono itu Pak. Pak, coba ya. Sampai setel radio. Kalau dia yang terkenal di Surabaya itu SS. Ya. Harus tepat 100 dulu. Baru keluar SS. Meleset sedikit. Yang keluar sudah lain. Nah, ini juga gitu. Iya. Kalau sudah meleset kepada selain Allah, yang keluar sudah lain. Ya, makanya harus pas betul, meleset sedikit aja sudah. Paling tidak walaupun orang lain sudah enggak, tapi dengar suaranya gede-gede. Jadi pas betul, seperti itu. Nah, makanya ini tuh harus terus harus pas terus. Jadi firman Allah itu tadi turunnya itu enggak meleset tuh. Ini betul-betul di kalamullah. Kalau enggak meleset bukan kalamullah lagi. Kalau bukan kalamullah siapa? Suara siapa itu? Kan gitu aja, gampang-gampangan. Makanya ini menjadi dasar. Nah, kalau orang enggak pakai ini, nah itu kata-kata biar dia hafal Quran, biar ibadahnya sebegitu bagusnya, ya, tidak dikawal dengan amal soleh ini tadi, tidak dikawal dengan soleh ini tadi, itu amalnya, ini solehnya, tidak dikawal oleh zikir, nggak steril ya. Iya. Kesalahan cuma di situ toh. Apalagi saya menjelaskan Bismillah itu, aduh,
Orang syariat membenarkan. Nah, benar itu kan bertingkat-tingkat. Ada KW1, ada KW2, ada KW3. Betul. Kan gitu ya. Tapi pertama kita katakanlah KW2, KW3 nggak masalah kata Allah. Ibarat kita bikin apa-apa. Pertama kita bikin, oh kok kurang bagus. Kita pasti bikin lagi harus lebih bagus. Makanya Allah katakan awal yang kamu lakukan dengan banyak kamu beramal dan sebagainya itu sudah baik. Tapi akhir kamu harus lebih baik. Ya toh, nggak boleh sama. Allah Rasulullah mengatakan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Jadi pertama syariat itu baik. Untuk lebih baiknya kamu harus bertorekat. Supaya mendapat yang lebih baik, hasilnya hakikat dan makrifat. Ya. Nah, kalau enggak kamu cuma ya toh, sudah baik tapi kena tidak lebih baik. Ini sampai kalau tidak satu lamban. Enggak bisa cepat. Nah, nanti sampai keduluan umur. Sudah keduluan umur sampai menyesal di kuburan. Ya Allah, tolong dihidupkan lagi, ya Allah, aku ingin memperbaiki. Padahal ada torekan untuk memiliki ini lebih baik lagi, lebih cepat lagi, karena dia ada pengetahuan yang dia miliki yang tidak dimiliki orang biasa. Nah itu karena dia ahli, makanya kamu cari guru itu wajib. Nah akhirnya kamu jadi cepatnya tidak lagi membuka kitab. Gimana gini enggak lagi wis tak tuntun aja dari kesuwen. Makanya jadi ulama tuntunan, ikuti jalan orang kembali kepada Allah. Nabi Musa contohnya itu nggak boleh buka kitab lagi, langsung ikuti. Jawabannya mana? Dalilnya barang siapa, kalau mengikuti namanya barang siapa mengamalkan yang ia ketahui, nah ditambah nanti yang dia tidak tahu. Dari hasil kerja itu, dari hasil amal itu dia ditambah. Bukan ditambah ilmu lagi, ditambah keyakinannya, ditambah islahnya, istiqomahnya. Kita enggak kena buka kitab itu cuma tambah ilmu lagi. Akhirnya ilmu itu ya toh kena enggak ditambah dengan keyakinan, tidak merubah batu tadi itu jadi cair. Akhirnya ilmunya buat apa? Ya buat debat aja, bukan nyalah-nyalahkan orang. Bid'ah apa sebagainya. Benar. Bukan salah. Ya. Tapi kesalahannya yaitu dia menyampaikan tapi dia tidak melakukan. Nah, itu namanya jadi ulama lilin, orang terang dia terbakar. Kalau tadi Ustaz sampaikan berarti bungkusnya aja yang bagus ya. Iya. Dalamnya bosok. Ya mungkin rapuh. Bungkusnya harus bagus. Isinya juga pasti bagus. Ya. Ya tuh. Sebetulnya bungkusnya itu nggak bagus, pasti dalamnya nggak bagus. Kenapa? Orang yang melihatnya nggak tahu, nggak ahli. Orang nggak ahli kan barang buruk aja, oh ini bagus ini. Orang ahli makanya harus tanya sama ahlinya. Kamu malas merasa pinter masalahnya, salah dewe. Nah kalau secara syariat bertanya itu butuh apa? Basul masail. Ya Pak, butuh orang banyak yang kita tanya. Ya, tapi kalau di tasawuf nggak butuh orang banyak, cuma butuh satu orang, guru mursyid. Ya, lo kenapa? Makanya tidak ada basul masail, tidak ada majelis tarjih. Iya, betul. Guru ngomong sami'na wa ata'na. Nah, orang syariat nggak mau karena lo ini kan taklid. Ya, bukan taklid kalau kamu ahli. Bukan harus mentaati, mah harus taklid. Karena ahli. Tapi kalau bukan ahli, ya kamu jangan taklid. Tapi kalau ahli taklid, ya tahu. Ini dia ahli meramu, apoteker, ahli meramu obat. Kamu bukan. Ya tahu. Nah ini taklid, menyerah kepada yang mengelola ini tadi. Tapi kalau ini tidak ahli, kamu ikut juga, Pak, ini gini boleh kamu. Kalau ahli nggak boleh. Nah makanya kan sudah pas ahli zikir tidak boleh, kamu udah boleh bantah.
Nah, kenapa? Dia ahli, makanya saya kasih tahu Qurannya itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu tidak ada keraguan lagi, dititipkan, diberi petunjuk kepada orang yang takwa. Ya. Untuk jadi obat, jadi petunjuk, jadi benar. Dia yang mengelola, Pak. Apoteker yang ahli mengelola, dokter yang mengelola. Inti nggak boleh, konsumen nggak boleh. Ini kadang-kadang konsumen ngelola sendiri, nggak boleh. Dia cuma mengikuti apa yang disampaikan oleh pengelola ini. Makanya sami'na wa ta'na itu, Pak. Kecuali sampean sama-sama ahli, itu masih bisa. Ya. Makanya sama-sama ahli, mazhab Hambali ahli, Hanafi boleh dia. Tapi ente ini bukan siapa-siapa debat Hambali, debat Hanafi. Pilih aja salah satunya, jangan debat. Kalau Hambali mendebat Hanafi, dia sama-sama ahli. Boleh. Lah ente mau ikut-ikut debat lagi. Salah Hambali, bener Hanafi. Ya gak oleh, udah itu ahli debat. Kan banyak gitu kelirunya. Makanya kekeran akhirnya. Dia nggak kekeran, yang di debat itu bisa menerima. Ya tuh, Hambali sholat di Hanafi nggak pakai kunut, dia nggak pakai kunut, dia pakai kunut, bisa dilakukan. Kenapa? Dia bukan hanya jenius, Pak, tapi bersih hatinya. Kita jenius toh, hatinya kotor, karena itu kunut. Biar-biarkan orang ya. Ya tuh, makanya orang hilang loh. Padahal dulu enggak sampai tengkar sama gitu. Ini kok enggak. Ya, malah dia akan malah guru dengan murid aja beda. Tapi kok enggak sampai buyar-buyaran gitu, enggak. Kan gitu ya. Karena antara hakikat tuh kadang-kadang hakikatnya muncul, kadang-kadang syariatnya muncul. Kadang-kadang lebih mendominan ke syariat, ada yang lebih mendominan ke hakikat. Jadi tapi dia paham juga syariatnya, masalahnya begitu. Dia paham. Jadi dia bisa oh ini syariat enggak masalah. Contohnya gini. Tanya salah satu mazhab, saya lupa apa, Hambali kepada Hanafi. Rezeki itu dicari apa datang sendiri, sudah ditentukan. Oh harus dicari, nggak bisa, harus ikhtiar baru datang, itu bisa datang sendiri rezeki. Yang satu nggak usah dicari, nanti datang sendiri. Tengkar, tapi tengkarnya kecil, ya sudahlah. Kalau paham ini, saya paham ini, ya udah. Ya tuh, nah ada permisi karena Hanafi. Saya ada undangan. Ada undangan, dia pulang, dia jalan. Aku tak beli pisang dibuat Hambali katanya gitu ya. Buat oleh-oleh datang. Assalamualaikum, salam. Dari mana? Saya dari ceramah, terus saya di jalan. Ada rezeki, saya beli pisang. Ini buat sampai. Nah ini kita datang sendiri. Tanpa beli pisang ya, udah datang. Saya nggak minta, saya datang sendiri. Nah, benar kan saya? Kamu juga benar tadi, kamu nyari, benar juga. Sama-sama paham, nggak tengkar. Gitu, kekeh sini, ini kekeh. Seperti sekarang antara orang Allah duduk di ars sama enggak, kan ini gegeran tuh. Padahal sama-sama benernya itu. Seperti ini saya kalau nerangkannya. Ini ngerti ke sini, ini ngerti ke sini. Cuma sekarang ini kita bicara mau yang mana. Kondisioner. Coba contoh lagi. Ada budak perempuan. Ditanya, Tuhan itu ada di mana? Ada di langit. Gitu. Pasti digoblok-goblok orang ngawur di langit. Orang hakikat, orang ahli hakikat, Tuhan tidak bertempat. Laisa kamitslihi. Benar juga yang negor. Ya, Pak. Kan benar juga yang negor. Nah, seperti gitu. Seperti apa? Orang-orang Muhammadiyah. Tuhan itu duduk di aras, di Qur'annya. Enggak, Allah tidak bertempat. Ini benar, ini benar. Kalau dulu nggak kegeran, dia dua-duanya paham pengetahuan ini. Ini ngomong ini syarat ini, sudah selesai. Ini ban dalam, ini ban luar gitu aja. Saling-saling kita memahaminya. Anak tadi tanya, Tuhan itu di mana? Di langit. Bisa disalah, kamu ini ngawur. Tapi Nabi benar adanya. Bahkan dia dilepaskan dari perbudakan. Ya toh, yang ngomong di atas tuh yang harus kita yang menerjemahkan kita.
oh maksudnya di atas dia memuliakan Tuhan. Masa Allah di tanah, masa gitu. Jadi bahasa itu tadi orang pinter ini harus bijak. Oh maksudnya itu begini. Jangan disalah-salahkan. Kamu yang melengkapinya. Makanya sering kalau orang tanya sama saya, enggak, salah Ustaz, enggak, maksudnya itu begini. Oh begitu ya, gitu. Kita yang melengkapinya orang ahli itu. Bukan nyalah-nyalahkan. Karena kemampuannya cuma segitu. Jika bukan kiai, bukan apa. Kalau kiai yang ngomong gitu ya nggak boleh. Tapi kalau dia masih boleh karena sesuai kemampuannya. Kalau yang nggak boleh dia Tuhan di mana? Tuhan di WC. Nah itu kan nggak boleh. Di atas itu maksudnya kan Tuhan tuh tempatnya itu tinggi itu mulia gitu maksudnya. Itu harus gitu caranya. Jadi nggak tengkar. Kalau enggak goblok gitu langsung gitu. Jadi banyak sekali pengetahuan benar disalahkan. Karena Allah belum tentu yang salah itu, padahal di balik itu ada kebenaran. Benar juga kadang-kadang salah, salah kadang-kadang benar. Makanya cara menangkapnya itu paham. Nah, hanya orang yang sempurna ulil albabnya yang paham. Karena orang banyak salah paham. Ya. Nah, jadi spiritual itu paham. Kalau enggak paham, seperti orang ibadah. Ya, ini enggak paham ya. Ibadah 500 tahun sempurna ibadahnya. Malaikat dipanggil sama Allah, katakan sama yang ibadah 500 tahun dia neraka jahanam. Sama kamu biar 500 tahun kamu di neraka jahanam. Karena dia paham ya, itu nggak ada urusan saya sama neraka. Saya hanya menuruti perintah Allah karena saya suruh ibadah, saya ibadah. Mau dimasukkan surga mau enggak ada urusan. Saya tahunya saya disuruh ibadah. Balik ya Allah orang ahli surga. Paham, yang nggak paham dia ibadah juga sama. Kamu masuk neraka. Ya toh, nggak paham. Ngawur Allah iki. Wong ibadah ngene 500 rokok, leren wae mlebu neraka. Wis ibadah 500 tahun kok diarani mlebu neraka. Ngawur, percuma aku ibadah memang leren, nah leren melepuh dia kenapa? Nah itu nggak paham kan? Nah, padahal itu karena nggak paham, langsung porek deh, karena nggak paham. Tadi sama kasusnya, ini paham, ini enggak. Makanya hakikat itu paham untuk menguatkan syariat. Iya. Saya kira sudah cukup banyak pengetahuan yang kita peroleh hari ini, luar biasa sekali. Sangat simpel dan sangat mudah dipahami. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Dan kita senantiasa istiqomah dan mudah-mudahan Mukarram senantiasa diberi kesehatan supaya tetap bisa melindungi kita semua. Demikian teman-teman, makasih atas perhatian Anda semuanya. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majelis, doa tutup majelis. Doa majelis. Ya, doa tutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Amin. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha. Amin. Amin. lana biha jami'al huda wa tahfina min as-sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuwallina biha hasan ghayatin ya kharaf al-tabi'at. إن الذين يبايعونك إنما يبايع الله يد وكيف أنك سوف إنهم ومن أوفى ما خلع عنه وصي أجرا عظيما وأعطى الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد رب العالمين. سر القرآن الفاتحة. Amin.